Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Para santri kelas 8 putra dan putri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Anak-anakku sekalian, tidak terasa tidak ada sepekan lagi ya. Besok hari Ahad itu sudah hari Senin itu sudah mulai ada UTS atau ulangan tengah semester ya. Jadi di dalam video ini Ustadz ingin menyampaikan tentang materi apa saja yang menjadi bahan ujian semester tersebut di pelajaran hadis ya. Anak-anak di kelas 8 untuk pelajaran hadis ya, materinya itu adalah hadis yang ke-16 sampai hadis ke-19. Jadi ada 4 hadis ya, 16, 17, 18, 19 ya. Ada 4 hadis yang harus dipelajari ya. Anak-anakku sekalian, kalau kita lihat ya, hadis yang ke-16 ya. Yang ke-16 itu ada di halaman 249 tentang larangan marah. Jadi di kesempatan ini Ustadz hanya ingin memberikan khulasoh aja ya, atau ringkasan dari hadis-hadis yang akan diteskan besok. Hadis larangan marah ya, ini pendek ya. Untuk matannya ini ya, ausini qala la taghdab faradata miraran qala la taghdab ya. Adalah sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian minta dinasihati, ya Rasulullah, nasihatilah aku ya. Kemudian Rasul menyampaikan la taghdab ya, salah dia ausini la taghdab, jangan marah. Kemudian diulangi lagi, nasihati aku ya Rasulullah, la taghdab. Mungkin orang sahabat ini dia keinginan untuk menjadi baiknya itu tinggi, yang kita ambil hikmah ini ya gitu. Jadi jangan malu untuk kita meminta nasihat kepada orang lain ya. Ini tentang hadis ke-16. Oh iya anak-anakku sekalian, jadi nanti di dalam setiap hadis itu dipelajari ya. Yang pertama, hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari, Muslim ya. Kayak seperti di hadis 16 ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dari sahabat siapa yang pertama kali mendengar hadis ini. Misalnya di dalam hadis pertama ini dari Abu Hurairah ya, dari Ibu Hurairah, kemudian diriwayatkan lagi ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian anak-anakku sekalian, dipelajari juga nanti isi dari hadis tersebut ya, atau isi kandungannya. Isi kandungan hadis itu ada yang ada di buku sini, ada yang Ustadz sampaikan yang enggak ada di buku ini. Ini juga menjadi materi karena saya juga mencari materi yang di luar buku ini ya. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya dipelajari juga yang ketiga adalah arti perkata ya. Jadi kata ini artinya apa, itu insya Allah juga akan diujikan. Jadi harapannya anak-anak bisa memahami hadis ini karena ada belajar bahasa Arab juga ya. Kata-kata yang terutama yang mudah karena kita PJJ ini ya. Jadi mungkin untuk penyampaian kata ini terbatas ya. Jadi ya anak-anak harus semangat kreatif sendiri ya untuk mencari kata-kata yang perlu untuk dipahami. Nah anak-anakku sekalian, selanjutnya ya hadis yang kedua yaitu hadis yang ke-17. 16 yang pertama tadi 17. Hadis ke-17 tentang menyayangi binatang ya. Hadis ini adalah hadis tentang aturan bagaimana menyembelih ya. Yaitu untuk menyembelih itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata wal yuhid ahadakum wal yurih dzabihatahu. Jadi 2 hal, yang pertama adalah yuhidda ahadakum syafaratahu, menajamkan pisau. Yang kedua adalah yurih dzabihatahu, disenangkan dulu, dibahagiakan hewan yang akan disembelih itu. Ini inti dari hadis yang ke-17.
Kemudian hadis yang ke-18 ini hadis tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul mulia, akhlak karimah ya. Ini yang sering dibaca di khutbah-khutbah Jumat, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yaitu hadis ini menjelaskan tentang anjuran kita bertakwa dimanapun kita berada. Apa itu takwa? Ya, takwa adalah kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, kemudian anjuran juga untuk kita berakhlakul karimah, berakhlak baik ya kepada siapapun. Hadisnya bisa dibaca sendiri di halaman 271. Kemudian juga keterangan-keterangannya ya mungkin juga tidak mungkin saya terangkan di sini. Yang waktu lalu sudah ada, silakan dilihat-lihat lagi videonya, diulang-ulang ya untuk supaya nanti lebih paham tentang apa isi kandungan hadis ini. Kemudian materi hadis yang keempat atau yang terakhir adalah hadis tentang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini kisah yang menceritakan tentang Abdullah bin Abbas yang mana saat itu beliau berada di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Rasul menyampaikan, ya gulam ini u'alimuka kalimatin, ya wahai anakku ya, aku ingin menasihatkan beberapa hal kepadamu ya. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu ya. Maksud menjaga Allah ini adalah menjaga syariat-syariat Allah ya. Allah tidak perlu penjagaan, Allah adalah maha sempurna ya, tidak perlu perlindungan, tidak perlu penjagaan. Maksud kita menjaga Allah adalah kita menjaga syariat-syariatnya ya. Kita amar ma'ruf nahi mungkar supaya dakwah Islam ini tetap ya bersemayam ada di bumi ini hingga yaumil akhir ya. Kalau kita menjaga agama Allah ya, kita menjaga kewajibannya ya, sholat kita laksanakan, amar ma'ruf kita kerjakan, maka Allah akan menjaga kita ya. Menjaga ini bisa dari bahaya, menjaga dari siksa neraka itu ya. Kemudian kita ketika menjaga Allah juga tadi tujahaka, kita akan mendapati petunjuk dari Allah di depan kita ya. Maka Allah ya, jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di depanmu, masih hadapanmu. Maksudnya kita enggak ketemu Allah di depannya, enggak, tetapi maksudnya adalah kita ya anak-anak sekalian, langkah kita ini dituntun oleh Allah ya. Kalau kita mau pergi ya, lewat sana ini ada keburukan, lewat kiri ada keburukan, lewat kanan ada kebaikan ternyata. Nah, Allah bimbing nih ya, dengan kebimbangan pemikiran kita ya, kita milih jalan yang ke kanan ya. Ini salah satu kalau kita menjaga syariat Allah. Ini adalah hadis yang ke-19 ya anak-anakku sekalian. Nanti lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri. Jadi intinya di sini Ustaz menyampaikan tentang ringkasan ya, materi yang harus kita sampaikan, yang dipelajari adalah 4 hadis, 16, 17, 18, 19 ya. Nah, di hadis tersebut silakan anak-anak nanti dipelajari tentang 3 hal tadi ya. Yang pertama perawi, kemudian isi kandungan hadis, arti perkatanya ya, dan juga makna dari hadis ini baik yang di buku dan juga yang Ustaz sampaikan ya. Sekali lagi Ustaz sampaikan, diluruskan niatnya. Tujuan dari ujian itu bukan untuk mencari nilai, tetapi bukti kalau kita sudah belajar atau belum itu dilihat dari nilainya itu ya gitu. Karena kalau orang hanya mencari nilai, dia mencari nilai sebanyak-banyaknya, tetapi kalau orang yang dia hanya untuk mengukur kemampuannya saja ya, maka dia belajarnya itu yang sungguh-sungguh, bukan mencari nilainya yang sungguh, tapi belajarnya sungguh-sungguh, sehingga kita pun bisa lebih paham. Ini nanti manfaat juga bukan ustadz yang mendapatkan, bukan orang lain, kecuali anak-anak sendiri yang nanti tahu, oh saya sudah belajar hadis yang ke-16 itu isinya ini, 17 sih ini, sampai ke-19 isinya ini. Nah, itu yang nanti insya Allah akan berguna bagi anak-anak sekalian. Tujuan utama untuk belajar adalah
kita lebih dekat kepada Allah, kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itulah buah dari ilmu itu ya gitu. Oke, mungkin ini dari Ustadz ya yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat ya, semoga kita dipermudah dalam segala urusan kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.